Halo sahabat Prima Rasa, saya Ita Baraja. Kali ini saya sedang berada di dapur Prima Rasa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengolah hidangan yang bahan-bahannya mudah didapatkan dan cara pembuatannya pun praktis. Hidangan ini namanya adalah loaf mee. Loaf mee bisa juga disebut seperti makaroni skutel. Tapi kali ini saya tidak menggunakan makaroni sebagai karbohidratnya, tapi saya menggunakan mie instan. Langkah yang pertama adalah kita akan merebus mie-nya terlebih dahulu. Tidak perlu terlalu matang, hanya cukup memasaknya kira-kira setengah matang saja. Didihkan air di dalam panci, lalu masukkan mie. Ini juga bisa menjadi alternatif olahan mie instan di rumah loh. Kalau misalnya Anda biasanya memasaknya biasa seperti sup atau mie goreng, atau misalnya Anda mau membuat omelet mie. Nah, untuk yang satu ini kalau dibuat skutel menjadi variasi lagi untuk hidangan istimewa di rumah Anda. Anda perlu perhatikan mie-nya jangan terlalu matang karena nanti juga akan dipanggang lagi. Jadi kalau misalnya Anda merebusnya terlalu matang, nanti hasilnya terlalu lembek. Jadi cukup hanya membuat mie-nya setengah lunak saja. Bumbu dalam kemasannya juga nggak perlu dibuang. Kalau misalnya Anda mau, nanti bisa juga digunakan sebagai bumbu tambahan di dalam loaf Anda. Kalau Anda ingin menggunakan bihun atau misalnya kue tiaw mungkin, atau menggunakan miswa juga bisa loh sebenarnya. Sambil menunggu mie Anda direbus sejenak, jangan lupa panaskan oven dengan suhu 180 derajat. Tiriskan mie, lalu letakkan di dalam wadah, lalu sisihkan sejenak. Berikutnya adalah kita siapkan tumisan yang terdiri dari daging giling, daging asap, bawang bombay, dan wortel. Pertama, Anda masukkan dulu mentega atau margarin. Tidak perlu terlalu banyak, mungkin kira-kira 1-2 sendok aja mentega atau margarinnya. Lalu masukkan bawang bombay. Bawang bombay ini untuk satu resep kira-kira 100 gram. Tapi kalau Anda ingin menambah juga, misalnya supaya lebih wangi, Anda ingin menambahkan jumlah bawang bombay yang Anda gunakan, bisa juga. Tumis bawang bombay ini sampai kira-kira sudah terlihat layu, lalu masukkan bahan berikutnya yaitu daging giling. Kita tumis sebentar sampai dagingnya berubah warna. Kalau kira-kira Anda ingin membuat versi vegetarian juga bisa loh. Jadi tidak selalu harus menggunakan banyak daging di dalam loaf mee ini. Tunggu sampai daging semuanya berubah warna menjadi agak kecoklatan sebelum Anda masukkan bahan yang berikutnya ya. Nah, setelah kira-kira daging sudah berubah warna, masukkan bahan berikutnya yaitu daging asap yang sudah dipotong kotak-kotak kecil. Masukkan juga wortel. Wortel ini juga kira-kira 100 gram aja udah cukup. Api yang Anda gunakan nggak usah terlalu besar ya, supaya daging yang Anda tumis tidak cepat gosong. Kalau saya lebih suka membumbuinya dengan bumbu mie instan yang tadi saya gunakan, supaya tidak ada bahan yang terbuang. Tapi Anda juga bisa menggunakan garam ataupun gula dan merica sesuai selera Anda. Jangan lupa dicicipi setiap kali Anda menambahkan bumbu supaya mendapatkan rasa yang paling pas. Masukkan sedikit merica bubuk, juga sedikit pala bubuk. Anda cukup harus berhati-hati ya kalau menggunakan pala. Kalau terlalu banyak, nanti malah rasa masakan Anda tuh agak pahit atau malah sedikit enek. Jadi sebaiknya seujung sendok teh aja udah cukup.
Kalau Anda suka rasa yang agak manis, tambahkan gula pasir di dalam tumisan Anda. Mungkin kira-kira 1 sendok atau 2 sendok teh. Tapi ini kembali ke selera Anda ya, jangan lupa dicicipi. Tumis campuran ini sampai kira-kira wortelnya juga sudah mulai lunak, supaya nanti pada saat dipanggang wortelnya benar-benar matang. Saya coba cicipi dulu supaya saya memastikan rasanya udah sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau kira-kira tumisan Anda masih agak basah karena tadi menggunakan daging giling, Anda bisa melanjutkan menumis sampai kira-kira hasil tumisan ini agak mengering. Karena nanti kan kita akan menambahkan bahan berikutnya, ada telur dan lain-lain, ada susu. Jadi untuk mencegah loaf-nya terlalu lembek ya. Langkah berikutnya adalah Anda pindahkan tumisan ini ke dalam wadah untuk nanti dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Langkah berikutnya adalah Anda mencampurkan tumisan tadi dengan telur. Nah, tips dari saya adalah untuk memastikan bahwa telur yang Anda pakai kualitasnya bagus, jangan memasukkan telurnya langsung ke dalam tumisan, tapi Anda pecahkan telur di dalam wadah yang terpisah supaya memastikan telur Anda memang bagus. Langkah selanjutnya adalah Anda kocok tepas telur yang sudah dipecahkan tadi. Saya menggunakan 3 butir telur. Lalu tuangkan kocokan telur ini ke dalam tumisan daging yang sudah Anda siapkan. Masukkan susu kira-kira 300 ml ke dalam campuran telur dan daging asap. Sebenarnya di sini kita mencari rasa yang lebih creamy. Jadi Anda bisa gunakan susu cair ataupun misalnya mau dicampur susu cair dengan sedikit krim juga boleh. Masukkan juga rebusan mie yang tadi sudah ditiriskan. Aduk campuran ini sampai merata, yang kira-kira mie yang tadi sudah setengah matang itu tidak menggumpal. Setelah campuran ini merata, masukkan setengah bagian dari keju ke dalam campuran mie ini. Selanjutnya siapkan loyang yang akan Anda gunakan untuk memanggang. Anda bisa menggunakan loyang besar seperti ini atau juga bisa menggunakan mangkuk-mangkuk kecil untuk penyajian per porsi. Jangan lupa olesi dulu dengan margarin supaya nanti tidak lengket. Anda tuangkan campuran ini ke dalam loyang. Ratakan campuran dari mie dan tumisan daging. Sebagai sentuhan akhir sebelum loaf ini masuk ke oven, Anda masukkan gumpalan-gumpalan mentega ataupun margarin. Gunanya adalah untuk menambah rasa gurih dalam loaf yang Anda buat. Nah, setelah ini siap, loaf siap masuk ke oven untuk dipanggang selama 45 menit. Nah, ini sajian saya, loaf yang terbuat dari mie instan. Baca resepnya di primarasa.go.id. Terima kasih, selamat mencoba.